Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ibu Rida di MK Seminar Perpajakan pertemuan ke-7 ya, teman-teman ya. Oke, kalau pertemuan ke-6 kemarin kita membahas tentang materi PBB, B3 dan BM USKP volume A bulannya bulan Juni 2014. Kalau sekarang kita bahasnya hampir sama ya, materi PBB, B3 dan BM USKP volume A, tetapi bulannya bulan September 2014. Nah, masih sama untuk model soalnya. Pertama kita masih ada multiple choice ya, pilihan ganda. Kemudian berikutnya ada uraian atau IC. Nah, berupa studi kasus biasanya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Nah, pertama masuk pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, pertama, oke, kita masuk soal pertama. Dalam hal SPOP PBB, SPOP itu adalah surat pemberitahuan objek pajak PBB sektor perkebunan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Maka kita milih ya, apakah A, harus dilampiri surat kuasa khusus dalam hal luas area perkebunan tersebut sampai dengan 2 hektar. B, harus dilampiri surat kuasa dalam hal luas area perkebunan tersebut lebih dari 2,5 hektar. C, harus dilampiri surat kuasa dalam hal luas perkebunan tersebut sebesar 2,5 hektar. Ataukah D, harus dilampiri surat kuasa khusus. Nah, seperti pada umumnya teman-teman ya, kalau memang ada SPOP PBB, nah tapi yang menandatanganinya bukan yang berhak, bukan WP yang terutang. Nah, ini yang menandatanganinya orang lain. Nah, sifatnya bagaimana ya? Berarti harus yang D ya, harus dilampiri surat kuasa khusus. Jadi si A ini menguasakan untuk melakukan bla 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 ke si B. Nah, dalam hal bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang darurat ya, ini sifatnya hanya untuk yang sifatnya darurat, urgensi gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan, misalkan mentang-mentang bisa ada surat kuasa terus kita atau teman-teman mungkin ya udahlah gampangin aja surat kuasa aja, misalkan orangnya lagi sibuk tapi sibuknya bener-bener nggak yang terlalu sibuk banget, itu jangan ya. Sebisa mungkin yang menandatangani untuk SPOP PBB ini ya harusnya adalah orang yang berhak. Usahakan itu dulu, kalau memang sekiranya baru nggak bisa, berhalangan dan lain sebagainya, baru boleh menggunakan surat kuasa. Nah, ini jawabannya teman-teman ya. Sama ya, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk penjelasannya, jawaban untuk pertanyaan di atas mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 garing PJ garing 2014 tentang tata cara pengenaan PBB sektor perkebunan. Nah, pada pasal 5 ayat 2, SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya masuk ke soal kedua. Ya. PT Dolok Masihul, sebuah perusahaan perkebunan di Sumatera Utara, melakukan komplain terhadap KPP Pratama setempat mengenai masalah besarnya investasi yang ditanamkannya di perkebunan yang ternyata lebih besar dari perhitungannya. Menurut penjelasan KPP Pratama, standar investasi tanaman disingkat atau dengan SIT dalam perhitungan PBB sektor perkebunan adalah apakah yang A, jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. B, jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan dan pemeliharaan tanaman. C, jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan perkebunan. Dan D, jumlah biaya yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Nah, jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kenapa? Kalau menurut peraturan Dirjen Pajak
nomor 31 ya, kalau nggak salah tahun 2014 itu memang SIT ya. SIT untuk standar investasi tanaman itu lingkupnya ada pada poin A. Ada jumlah biaya tenaga kerja, ada bahan dan alat yang diinvestasikan, pembukaan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Nah, untuk penjelasannya ada di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, merujuk pada Peraturan Ditjen Pajak Nomor Per 31 PJ 2015, berlaku ketentuan sebagai berikut. Di pasal 1 ya. Pasal 1 ini di nomor 11, standar investasi tanaman yang selanjutnya disebut dengan SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Jadi statement ini sama dengan yang ada di poin A ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal ketiga. Nah, pada tahun 2008, penerimaan PBB secara nasional berjumlah 20 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi sektor perkebunan sebesar 20%. Nah, jumlah biaya pemungutannya yang diterima oleh pemerintah daerah dari sektor perkebunan tersebut berapa, teman-teman? Berapa ya? Berapa miliar begitu. Nah, ini harus dihitung dulu, diketahui dulu pertama adalah penerimaan secara nasionalnya 20 triliun, kemudian kontribusi sektor perkebunan ini sebanyak 20% ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah biaya pemungutan yang diterima pemerintah dari sektor perkebunan. Nah, kalau kita masuk di sini penjelasannya lumayan ya teman-teman ya, harap disimak. Ini nanti sama dengan soal-soal yang ada di berikutnya ya. Jawabannya A ya, 144 miliar. Dari mana? Kita jelaskan dulu dari sini ya. Nomor 39 PMK garing 2008 ya. Ini mengatur tentang penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil PBB bagian daerah tahun 2008 ya. Ketentuannya ada di sini teman-teman. Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pusat dan 90 untuk daerah ya. Jadi 10 untuk pusat, 90 untuk daerah. Nah, 90 karena besar ya di daerah itu. Nah, dirinci lagi, di breakdown lagi di sini di pasal 2. 16,2 ini untuk provinsi, 64,8 nih untuk kabupaten atau kota, 9% nih untuk biaya pemungutan. Nah, hampir dengan ini ya. Relate dengan ini ya, biaya pemungutan ya. Nah, lanjutannya teman-teman. Di pasal berikutnya ya, masih sambungannya. Imbangan pembagian biaya pemungutan PBB, DJB dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB. Besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan atau BP ini ya ada pada ayat 1. Nah, untuk pedesaan ini kalau misalkan dia P3-nya P3 P2 ya, pedesaan 10%, kemudian ini 10% di pusat, 90 di daerah. Kemudian perkotaan ini juga merupakan PBB P2 ya, 20% di pusat, 80-nya di daerah. Kemudian untuk perkebunan, perhutanan, pertambangan ini masuknya PBB P3, teman-teman. Untuk perkebunan 60 di pusat, 40-nya di daerah, perhutanan 65 di pusat, 35 di daerah. Kemudian berikutnya pertambangan 70 di pusat, 30-nya di daerah. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, ada pola prosentase dana bagi hasil dan pembagian biaya pemungutan yang mudah dipahami. Nah, teman-teman bisa simak gambar ini ya. Ini gambar 216 pembagian persentase bagi hasil PBB P3 karena kita tadi kan soalnya adalah perkebunan ya. Nah, pembagian bagi hasil tadi sudah diungkapkan di depan bahwa untuk 90 itu lebih besar di daerah sebelum untuk pusat. Nah, 90 ini di breakdown lagi ya.
ini ada 16,2 di provinsi, ya, dia dapat 18%, 64,8 ini untuk kabupaten, ya, 72%, kemudian 9% untuk biaya pemungutan. Nah, karena kita lagi ngebahas biaya pemungutan, berarti kita lihat lagi nih, di biaya pemungutan itu ada apa aja. Oh, ternyata sektornya ada 3, ya, perkebunan, perhutanan, pertambangan. Untuk perkebunan sendiri berapa sih? Oh, 60-40 untuk berapa saja? 5,4 untuk dijen pajak, daerahnya untuk 3,6, ya, daerah 3,6% dan seterusnya, ya teman-teman, ya. Oke. Nah, dari gambar yang tadi itu teman-teman, kita tinggal hitung sekarang. Total penerimaan BB nasional tadi kan di soal sudah ada, ya, 20, ya, 20 triliun, ya, satuannya 20 triliun. Ini saya buat 20.000 miliar, tapi sama, ya, intinya. Kemudian kita hitung dulu penerimaan PBB perkebunan, ya, karena kita untuk soal ini adalah soal untuk perkebunan, bukan pertambangan atau kehutanan. Jadi kita sesuaikan dengan skim yang tadi di tabel. Oke. Tadi di soal dijelaskan bahwa jumlah tersebut kontribusi sektor perkebunan sebesar 20%. Nah, jadi kita tinggal hitung saja 20% dari yang ini, ya. Dari pendapatan secara nasional, ya, dihitung ketemu 4.000, ya. Terus kita tinggal kalikan dengan 10% karena ini adalah pusat. Pusat memperoleh 10, daerah 90, ya. Ingat, ya, masih ingat, ya. Nah, tinggal dikali saja teman-teman, ketemulah 400. Nah, ini untuk perhitungan biaya pemungutan sektor perkebunan. Nah, masih sama. Nah, lanjutannya, ya. Kalau tadi sudah ketemu pembagian hasil penerimaan untuk pusat, sekarang kita hitung nih yang daerah. Kalau yang tadi 10%, sekarang 90 dengan angka yang sama. Ini sebagai 4.000 ini sebagai masternya, tinggal dikalikan, ya. Ketemu sekian, ya. Nah, sekian itu adalah total dari A, B, C ini teman-teman. Ini kalau di total dari 648, 2592 sama 360 itu adalah total dari hasil ini. 90% kali hashtag 2 ini, hashtag 2 ini adalah penerimaan PBB perkebunan yang 4.000 ini. Nah, ketemu untuk di breakdown tadi, ya, yang 90 itu untuk siapa aja sih? Untuk provinsi, ya, kabupaten, dan biaya pemungutannya. Ini ada tarif-tarifnya, ini sudah ada di tabel yang tadi, tinggal dikalikan saja, ya, ketemu angka sekian. Nah, kemudian untuk biaya pemungutan ada breakdownnya lagi, ada subnya lagi, DJP 60, kemudian daerah 40. Nah, tinggal dikalikan saja teman-teman hasil dari yang ini tadi, ya, 3C, ya, tinggal dikalikan saja 60% dikali dengan hashtag yang nomor 3 ini. Nah, nomor 3, ya. Ketemu hasilnya di sini ada 216 sama 144. Oke, di buku sama, ya. Oke, next kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 4. Hutan di Indonesia terbagi menjadi hutan alam, yaitu hutan belantara maupun hutan yang dibuat oleh manusia. Di samping itu terdapat hutan yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan rakyat. Pengenalan PBB sektor kehutanan meliputi A. HPH, HPHH, IPK. B. Hak penguasaan hutan tanaman industri. C. Hutan negara dan hutan rakyat, ataukah D. Hutan alam dan hutan tanaman. Di situ sudah ada, ya. D jawabannya, hutan alam dan hutan tanaman. Nah, ini penjelasan teman-teman. Menurut peraturan Dirjen Pajak DJP, ya, nomor 36 tahun 2011, ya, diupdate, direvisi menjadi tahun 2015 nomor 42, dijelaskan bahwa langsung, ya, di sini, ya. Objek pajak PBB perhutanan adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan.
Kedua, kegiatan usaha perhutanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan usaha perhutanan yang diberikan. Nah, ini A, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, kemudian pemanfaatan bukan yang hutan kayu ya, bukan kayu maksudnya, izin pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, hak penguasaan hutan, hak pemungutan hasil hutan, dan G, izin lainnya yang sah antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi. Nah, ini adalah cakupan objek PBB perhutanan nih teman-teman. Jadi hutan itu klasifikasi ada bumi, ada bangunan ya, kemudian ada kawasan yang digunakan untuk usaha kehutanan. Jadi dari tiga ini kita bisa melihat di bumi sendiri ada yang namanya areal produktif. Nah, areal hutan yang telah ditanami pada hutan tanaman ya, pada hutan tanaman atau area blok tebangan pada hutan alam. Ya, B ada area atau areal ya, belum produktif. Ini area yang sudah diolah tetapi belum ditanami pada hutan tanaman atau areal hutan yang dapat ditebang selain blok tebangan pada hutan alam. C area emplacement, area yang digunakan untuk berdirinya suatu bangunan ya atau sarana pelengkap. Kemudian area lainnya ada area ya selain ini berarti selain area produktif, area belum produktif dan area emplacement ini untuk sisi bumi. Kemudian kalau bangunan ya berarti konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang terletak di dalam kawasan yang diberikan hak penguasaan hutan. Kemudian yang tiga, kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan lainnya ya. Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin, wilayah di luar wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin dan merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Jadi jelas sesuai dengan soalnya tadi bahwa kita ada yang namanya hutan alam dan hutan buatan atau tanaman ya. Baik, kita next ke soal berikutnya. Ya, masuk ke soal nomor 5. Area tidak produktif pertambangan panas bumi merupakan, ayo teman-teman diingat lagi yang dulu sudah pernah belajar PBB, kaitannya dengan PBB 3 untuk pertambangan panas bumi ya. A. Area yang sedang diusahakan untuk pencarian sumber panas bumi. B. Area yang sedang diusahakan pengeboran dan pengelolaan panas bumi. C. Area yang sedang dibangun konstruksi pengeboran panas bumi. D. Area yang setelah diselesaikan diusahakan untuk pengambilan hasil produksi. Sudah ada jawabannya ya, yang D ya. Area yang telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi. Penjelasannya ada pada DJP nomor 45 tahun 2013 di pasal 1 ya, ayat 16. Area tidak produktif adalah area tanah dan atau perairan pedalaman di dalam wilayah kerja atau wilayah sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak dan atau wajib pajak untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi atau panas bumi yang tidak dapat atau telah diusahakan untuk pengambilan hasil produksinya. Jadi area yang telah selesai diusahakan ya, sudah diusahakan untuk pengambilan hasil produksinya ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya tadi, area tidak produktif itu yang bagaimana? Jadi bukan berarti areanya itu memang tidak menghasilkan sama sekali tidak, tapi sudah diusahakan di board segala macam gitu kan, sudah diusahakan supaya dia ada bahan tambangnya begitu ya, tetapi belum gitu ya, belum atau memang di dalamnya memang tidak ada bahan produksinya, bahan tambangnya juga bisa. Jadi ada dua alternatif, yang sudah diusahakan atau yang memang sama sekali tidak dapat menghasilkan produksi atau hasil dan tambang ya. Nah, kita masuk ke soal ke-6. Pada tahun anggaran 2008, penerimaan PBB secara nasional sebesar 20 triliun dan dari jumlah tersebut kontribusi sektor kehutanan sebesar 25. Nah, teman-teman, ini sifat soalnya sama seperti yang tadi, cuman kalau yang tadi kan perkebunan ya.
Kalau yang sekarang kehutanan. Kita ketahui dulu secara nasional penerimaannya 20 triliun. Kemudian kontribusinya berapa untuk kehutanan ini? 25%. Jumlah layanan pemungutan yang diterima DJP dari sektor kehutanan adalah sebesar, nah disitu sudah ada jawabannya ya, yang B 292,5 miliar. Didapat dari mana? Nah, ini berdasarkan PMK nomor 39 PMK nomor 7 tahun 2008 ya. Yang dan ada kementerian dari Menko juga nomor 83 tahun 2000. Ya, di situ ada tabel juga perhitungan biaya pemungutan BPP untuk sektor kehutanan. Oke. Total penerimaan kita hitung dulu seperti yang tadi ya. Total penerimaannya berapa? Oh, 20.000 miliar atau 20 triliun. Kemudian penerimaannya berapa? Kontribusinya oh 25, berarti dikalikan 25 dikali dengan nomor 1 ini teman-teman ya. Dikalikan dengan 20.000. Kemudian pembagian hasil penerimaan daerah. Tahu ya kalau daerah 90 ini sama rumusnya sama yang tabel yang di depan tadi, di soal yang tadi 90% kali 5.000 ya, ketemu sekian, yang totalnya itu adalah 810 sama dengan 810 tambah 32 40 ditambah 450 di bawahnya ya. Nah, dihitung dulu karena 90% kan di breakdown tuh buat provinsi sekian persen tarifnya dikali dengan yang tadi yang 5.000 yang sekian, kemudian kabupaten juga sama dikaliin ketemu, biaya pemungutannya sama, nah ketemu tuh. Nah totalnya yang A, B, dan C yang ada di kolom ini teman-teman 8, 3 dan seterusnya itu sama dengan hasil ketemu dari pengalian 90% kali hashtag nomor 2 ini kali 5.000 ini sama ya. Kemudian kita tahu untuk biaya pemungutan di breakdown lagi ya, 65 sama 35 ya sudah tinggal dikalikan saja. Hashtag nomor 3 tadi ya. Ketemu di sini ada untuk yang DJP ada 292,5, kemudian untuk yang daerah ada 157,5. Nah, penghasilan pembagian hasil penerimaan pusat dikaliin lagi nih 10%. 10% ini tarif standar ya teman-teman, dikali hasil nomor 2 tadi. 5.000 ketemu 500. Nah, begitu ini mudah ya, gampang sekali untuk dihitung. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Oke. Oke, masuk ke nomor 7. Yang dimaksud dengan area lain di dalam sektor perkebunan adalah area lainnya. Jadi area atau wilayah lain selain sektor perkebunan. A. Ada areal yang belum diolah. B. Area yang sedang diolah termasuk rawa. C. Area tidak produktif dan area jalan. D. Area tempat berdirinya bangunan. Nah, jawabannya sudah ada di situ ya teman-teman ya. Area yang dimaksud area lain di dalam sektor perkebunan ya jawabannya C. Area tidak produktif dan area jalan. Nah, ini berikut penjelasannya. Ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85, ini tahu ya, ini untuk PBB, kemudian ada DJP juga. Ya, pasal 3 saya langsung saja di sini. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, dan seterusnya. Untuk kuburan, peninggalan berbakala ini tidak kena objek pajak ya teman-teman ya, perlu diingat. Hutan lindung, hutan suaka, taman nasional juga tidak kena pajak. Kemudian digunakan untuk perwakilan diplomatik juga nggak kena pajak, digunakan oleh badan perwakilan organisasi juga enggak ya, ini untuk organisasi internasional. Nah, kita masuk ke sini. Area lainnya adalah area yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dikenakan PBB perkebunan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang PBB sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 94 ya. Kemudian kita masuk soal ke nomor 8 ya teman-teman ya. Kalau yang nomor 7 tadi kan sudah jelas ya bahwa area lain ya berarti ya
area yang tidak produktif, begitu kan, area yang tidak produktif dan area jalan tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita masuk sekarang langsung ke soal nomor 8 ya. Nilai bangunan pada tubuh bumi eksploitasi pertambangan migas adalah A. Angka kapitalisasi dikalikan dengan hasil penjualan migas setahun sebelum tahun pajak. Yang B. Angka kapitalisasi dikalikan dengan hasil penjualan migas setahun sebelum tahun pajak. Yang C. Angka kapitalisasi dikalikan dengan hasil penjualan minyak bumi setahun sebelum tahun pajak. Yang D. Angka kapitalisasi dikalikan dengan hasil produksi gas bumi setahun sebelum pajak. Nah, jawabannya yang mana nih? Nah, kalau menurut undang-undang teman-teman ada yang kurang tepat ya penulisannya. Jadi hati-hati dengan soal USKP ya. Jadi nggak selamanya soal-soal itu langsung ada jawabannya. Ya, bisa jadi dia seperti soal yang nomor 8 ini teman-teman. Ya, ini dari A, B, C, dan D tidak ada jawaban. Yang pertama ada penjelasannya nih seperti di sini. Ada kesalahan tulis ya. Harusnya kan nilai bangunan pada tubuh bumi ini sesuai dengan soal yang di sini dulu. Nilai bangunan pada tubuh bumi eksploitasi pertambangan migas bla 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 ya. Jawaban atas pertanyaan di atas mengacu pada Menq ya, kebetulan Menq nomor 26 tahun 2015 ya. NCOP PBB migas untuk tubuh bumi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 ditentukan melalui nilai jual pengganti yang dihitung berdasarkan. Nah, kita lihat dulu nih. Ini kan bahasanya di sini nilai bangunan pada tubuh bumi ya. Jadi kita orientasinya adalah bangunan di tubuh bumi ya. Karena di sini penjelasannya selain tubuh bumi ada lagi yang lain. Ya, yang ini tubuh bumi, teman-teman. Oke. Hasil perkalian angka kapitalisasi dengan hasil produksi minyak bumi dan harga minyak mentah Indonesia, dan atau B. Hasil perkalian angka kapitalisasi dengan hasil produksi gas bumi dan harga gas bumi ya. Yang nomor 6 saya bacakan dulu ya sebelum nanti saya menjelaskan. Saya jelaskan terlebih dahulu nanti. Hasil produksi minyak bumi sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf A merupakan minyak bumi yang terjual atau lifting dalam 1 tahun sebelum tahun pajak berjalan ya. Kemudian nomor 7, hasil produksi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B merupakan gas bumi yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak berjalan. Ini ya penjelasannya, masih ada lanjutannya. Nah, di pasal 11 ini, nah ini teman-teman, kalau yang depan tadi itu kan penjelasan untuk tubuh bumi ya. Nah, kalau yang 11 ini masuknya ke ke bangunan ya. Ada statement bangunan di sini ya. NJP PBB Mika dan PBB Panas Bumi untuk bangunan ditentukan melalui nilai perolehan bahan sebesar biaya pembangunan baru ya. Setelah pembangunan kemudian baru setelah dikurangi dengan penyusutan. Jadi, NJP PBB Migas untuk tubuh bumi ditentukan melalui nilai jual pengganti yang dihitung berdasarkan. Nah, kalau merujuk ke soal yang tadi, jawabannya di sini teman-teman ya. Hasil perkalian angka kapitalisasi dengan hasil produksi minyak bumi dan harga minyak mentah Indonesia, dan atau hasil perkalian angka kapitalisasi dengan hasil produksi gas bumi dan harga bumi. Kalau yang ini untuk bangunan nih, hampir sama ya, tulisannya hampir sama, ini untuk tubuh bumi. Kalau yang ini untuk bangunan. Kalau bangunan ya diperolehnya dari mana? Diperolehnya dari hasil perolehan, kemudian ini ya, dari perolehannya ada biaya-biaya, kemudian dikurangi dengan penyusutan. Ini untuk yang bangunan. Karena yang ditanyakan adalah tubuh bumi, berarti jawabannya yang ini ya teman-teman ya. Yang kotak ini saja ya. Oke. Ini adalah sebagai tambahan data pelengkap ya. Data pelengkap kaitannya dengan cara penghitungan ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih ke PBB untuk yang migas ya, migas, minyak tanah, minyak dan gas bumi ya. Cara penghitungannya untuk memperoleh PPh terutang ini ada tahap-tahapannya.
kita harus lihat dulu NJOP bumi dan bangunannya ya, ada klasifikasinya. Kemudian jenisnya apakah minyak bumi atau kertas bumi ya. Totalnya NJOP untuk panas bumi ya. Jenisnya ada lagi uap, listrik dan seterusnya. Ini tidak saya bahas detail ya karena kita orientasinya adalah ke soal yang diberikan. Oke. Kita masuk ke soal 9 ya. Atas pertanyaan dari PT Sabta Pertala, KPP Pratama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan areal belum produktif pada pertambangan. Nah, kalau yang tadi kehutanan, yang pertama tadi keperkebunan, kemudian yang tengah tadi barusan kehutanan. Nah, sekarang kita masuk ke pertambangan. Ya, yang disebut dengan area belum produktif itu yang bagaimana? Apakah yang A, tanah dan perairan pedalaman yang sedang dibangun konstruksi untuk produksi, yang B, tanah dan perairan pedalaman yang sedang diolah dan ditinggalkan penambangan, yang C, tanah dan perairan pedalaman yang sudah selesai diolah dan ditinggalkan, yang D, tanah dan perairan pedalaman yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil. Ya, jawabannya ada di D, tanah dan perairan pedalaman yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil. Kan ceritanya belum produktif, teman-teman. Kalau belum produktif artinya ya belum diusahakan, belum dikerjain ya, belum dikerjain, belum diolah dan segala macam. Ini penjelasannya di tabel 2.26 itu yang tadi ya, yang cakupan objek PBB Mika dan yang bumi yang tadi ya, yang sudah kita bahas ya. Oke, kita masuk ke soal 10. Pada tahun 2013, penerimaan PBB secara nasional sebesar 30 triliun. Nah, dari penerimaan tersebut, kontribusi pertambangannya non-migas 15%. Berapa biaya pemungutan yang diterima oleh DJP dari penerimaan PBB sektor pertambangan non-migas? Nah, ini soalnya sama yang teman-teman ya, sama yang tadi. Kalau yang tadi itu ada perkebunan, kehutanan, kalau yang sekarang adalah pertambangan. Nah, soalnya sama, kurang lebih cara menghitungnya bagaimana, Bu? Sama juga ya. Diperoleh angkanya di sini teman-teman ya. Nah, sebesar 283,5 miliar. Nah, ini penjelasannya. Oke, kita langsung ke tabel ya. Nah, total penerimaan PBB nasional tadi di soal sudah ada ya 30.000 ya. Sebelum masuk ke sini, oke, karena udah terlanjur ke skip ya, karena ini nggak bisa di preview, jadi saya bacakan saja untuk soal nomor yang 10 tadi. Jadi sama ya, kita ketahui dulu untuk PBB-nya secara nasional bahwa penerimaan pertambangan ini 30 triliun ya. Kita hitung dulu total penerimaannya PBB nasional 30, kemudian atau 30.000 ya. 30 triliun atau 30.000 miliar sama. Kemudian sektor untuk kontribusinya ya. Penerimaan kontribusinya 15%, balik kita tinggalkan saja. 15% kali 30.000 yang tadi ya. Kemudian setelah itu kita hitung pembagian hasilnya 90 untuk daerah. 90 kali yang tadi yang estek nomor 2 ya, ketemu. Situ kita breakdown dulu untuk yang provinsi, kabupaten sama pemungutan sama tarifnya sama teman-teman ya. Yang di biaya pemungutan kita breakdown lagi, ada biaya DJP ya 70% sama yang daerah 30%. Nah, yang hasil akhirnya kita hitung lagi pembagian hasil penerimaan pusat, dikalikan saja tinggal 10% kali yang nilai di atasnya tadi. Gitu ya untuk nomor 10. Oke. Kita masuk berikutnya uraian atau isi ya teman-teman ya. Oke. Objek pajak PBB migas adalah bumi dan atau bangunan di dalam kawasan pertambangan migas. Ini kita bahasnya tentang migas ya. Uraikan apa saja yang dimaksud dengan objek bumi, objek PBB bumi dalam pertambangan migas. Nah, kita langsung saja berikan penjelasan. Oke.
Di pasal 2 ya, pasal 2 Undang-Undang Nomor atau Permenkyu 131 tahun 2017, objek pajak PBB migas yaitu bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Kemudian yang ketiga, ayat 3, kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi wilayah kerja atau wilayah kerja sejenisnya dan wilayah di luar wilayah kerja atau wilayah sejenisnya yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Ya. Kemudian yang berikutnya di pasal 3. Oke. Kan tadi ditanyakan kan objek PBB yang migas itu apa, dijelaskan dulu objek pajaknya itu ya ini, ya kan. Kemudian di breakdown lagi nih deskripsi dari bumi, ya. Bumi itu apa sih? Ya bumi ya berarti yang meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Jadi permukaan atas sama bawahnya itu termasuk udah bumi. Kemudian permukaan bumi dijelaskan lagi teman-teman, ada yang onshore ya, area daratan, kemudian ada yang area lepas pantai juga offshore. Tubuh bumi ya berarti bagian bumi yang berada di bawah ya teman-teman ya, di bawah permukaan bumi ya, itu sesuai dengan Permenkyu nomor 76 tahun 2013. Jadi ya objek yang namanya objek PBB bumi dalam migas ya berarti ya bumi dan atau bangunan. Bumi tadi adalah permukaan atas sama bawahnya. Kemudian kalau tubuh bumi ya berarti bagian bumi yang berada di bawah ya, di bawah permukaan bumi, di bawahnya permukaan bumi persis itu badannya atau tubuh buminya. Nah, lanjutannya masih dengan merujuk pada ketentuan di atas, PPB dikenakan tidak hanya terhadap apa yang ada di atas permukaan bumi, namun juga terhadap kandungan minyak bumi, gas bumi, dan kandungan mineral lainnya di dalam tubuh bumi. Jadi tidak hanya di permukaan, tapi teman-teman segala sesuatu yang ada di dalam kandungan bumi itu juga bagian dari kena pajak ya. Selain itu, PBB juga dikenakan atas areal daratan dan lautan. Secara lengkap, cakupan objek PBB sektor migas dan panas bumi terangkum pada tabel 228. Nah, ini tabelnya teman-teman ya. Saya nggak harus baca semua ya, nanti bisa dibaca sendiri. Yang penting teman-teman tahu, kan kita overview ya untuk salah latihan ini. Jadi di permukaan bumi ini baru permukaannya tuh teman-teman. Di permukaan bumi itu ada jenisnya, ada bumi, ada bangunan sama kawasan yang berhubungan dengan pertambangan migas. Nah, untuk bumi sendiri ada permukaan bumi di breakdown lagi, ada area produktif, belum produktif, area tidak produktif, area emplasemen, pelayanan lepas pantai, ya. Kemudian ada tubuh bumi ya. Nah, lanjutannya ada tubuh bumi eksploitasi namanya. Kemudian kalau di bangunan kita ada konstruksi teknik yang ditanam diletakkan secara tetap pada tanah, dan itu ya memang konstruksi teknik yang dibangun, yang ditanemin ya. Oke. Kemudian yang kawasan selain bumi dan bangunan ya berarti wilayah kerja ya. Ini. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk mineral dan batu bara ya. Di detail lagi deh teman-teman nih, lengkap ya. Tapi kurang lebih hampir sama. Ada area belum produktif, area tidak produktif, area emplasemen, area pengaman ya, area produktif lainnya, dan pelayanan pasar juga ada. Masih ini sama ya. Bangunan juga sama, kawasan juga sama. Oke. Kalau ini adalah format perhitungan PBB satuan minerba. Kalau minerba formatnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ada cara penghitungannya. Nah, kalau kita bergerak atau kita pernah atau nanti suatu saat teman-teman bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan tambang ya, pasti akan menghitung ini. Gitu. Ini bermanfaat sekali. Sudah jelas dan detail untuk cara penghitungannya. Oke. Nah, ini ada lanjutannya ya teman-teman ya. Ini saya skip, tidak saya kupas satu persatu. Nah, ini ya. Nah, di bawahnya nggak ketemu nih. Kalau sudah ketemu NJOP-nya berapa, dikurangi tinggal NJP TKP-nya berapa ya. Dikaliin dengan NJKP-nya, ketemu hitung tarifnya. Tuh.
Baik, kita masuk ke soal kedua untuk soal IC ya teman-teman ya. Ini perlu diingat ya, nanti karena saya tidak bisa previous ke depan lagi karena ini model settingannya dia hanya bisa untuk next slide, tapi untuk previous belum bisa kalau yang ini settingan dari record saya. Oke. PT Buana Estate, sebuah perusahaan perkebunan di Sumatera Utara, memiliki atau menguasai atau mendapat manfaat dari tanah dan bangunan secara rinci sebagai berikut. Oke, jadi ada bumi, ada bangunan ya teman-teman ya, karena kita kan perkebunan. Bumi atau tanah, nah ada ini nih, usia tanaman ditanya 2 tahun 1 hektar. NDT ya, ada 1.700 ya teman-teman ya. NDT itu adalah nilai dasar tanah ya. Kemudian ada SIT yang tadi ya, standar investasi tanaman yang tadi masih sama. Kemudian, nah ada yang namanya TBM 2, ada TBM 1. TBM itu adalah tanah belum menghasilkan. Jadi ada di area kebun itu ada yang sudah tanah, ada TBM 1, ada TBM 2. Ada TBM 2 dan ada yang namanya TM 1, tanah menghasilkan ya. Jadi ini sudah ada angka-angkanya. Kemudian area emplacement, tadi area adalah konstruksi yang bisa ditanemin, bangunan yang bisa dibangun, soal bangunan maksud saya. Jadi area emplacement adalah area yang bisa dibangun, bentuknya ya bisa kantor, bisa gudang, bisa pabrik. Nah ini adalah nilai dasarnya ya, nilai dasar tanahnya. Kemudian ini adalah ukurannya ya, luasnya per meter persegi. Kemudian dari sisi bangunan ada kantor, gudang, pabrik dan seterusnya. Nilai bangunannya sudah ada, ukurannya berapa sudah ada, dan per meternya berapa dia harganya sudah ada di situ. Nah, yang ditanya apa? Hitung PBB atas perkebunan tersebut bila NJOP-TKP-nya adalah 12 juta. NJOP-TKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak ya teman-teman ya. Oke, kita masuk jawabannya, karena ini jawabannya juga lumayan ya. Tapi ini perlu dilihat dulu ya teman-teman ya. Nah, dulu kan kita nanti nggak bisa prepush. Nah, jawabannya di sini. Oke, jawaban atas pertanyaan di atas mengacu pada pasal 5 Undang-Undang PBB ya teman-teman ya. Kita langsung merujuk pada perhitungannya terlebih dahulu ya. Masuk ke perhitungan terlebih dahulu supaya teman-teman juga nggak pusing ya. Tapi sebelum ini yang perlu teman-teman lihat pertama adalah tarif ya. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak PBB ini 0,5 ya teman-teman ya, 0,5%. Kemudian objek pajak untuk NJKP, nilai jual NJOP maksud saya. Di sini. Objek pajak ya, objek pajak dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan 40% dari NJOP. Ini adalah berarti kalau ini 40% dari NJOP berarti ini adalah pengalian dari NJKP-nya ya. Kita lihat tadi sudah ada di sini 0,5%. Kita rumusnya ini ya teman-teman, PBB simple 0,5% kali NJKP. 0,5% NJKP diperoleh dari mana? Dari ini, tarif NJKP yang ini. Kemudian untuk memperoleh NJKP ini ya, ini baru tarifnya. Kalau perhitungan NJKP-nya adalah berarti NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. NJOP adalah nilai jual objek pajaknya ya. Kemudian kalau NJOP TKP berarti nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Tadi sudah kelihatan di soal sebesar 12 juta ya teman-teman. Nah, ini adalah penjelasan ya, penjelasan cakupan objek PBB perkebunan itu ada bumi, ada bangunan, dan kawasannya kurang lebih hampir sama ya, kurang lebih hampir sama. Cuma yang perlu saya tekankan adalah tadi penghitungannya. Kalau sudah ketemu dari tarifnya 0,5% kali NJKP-nya ketemu, ya sudah ketemu tadi menggunakan tarif NJKP 40%. Nah, kalau sudah ya berarti tinggal dihitung saja ya. Cuma yang perlu saya tekankan adalah pada saat menghitung NJOP. NJOP itu terdiri dari NJOP bumi ya.
ada bumi, kemudian ditambah dengan NJOP bangunan ya, NJOP bangunan. Jadi ditambahkan dulu teman-teman, dihitung. Tadi di soal sudah ketemu untuk yang bumi sendiri dia apa saja ya. Yang bumi sendiri jenisnya tadi dia ada area kebun ya. Kemudian ada tanaman juga, tinggal dikalikan saja. Kemudian untuk area emplacement juga sama, sudah ketahuan untuk luasnya berapa, kemudian NDT atau nilai dasar tanahnya berapa, rupiah dikali luas ya. Kemudian bangunan juga sama, jadi nilai bangunannya berapa dikali luasnya gitu. Nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Oke, ini untuk formulanya kalau teman-teman menggunakan ini pusing cukup memakai tabel yang tadi juga sudah bisa ya. Kalau ini kan pakai teori gitu. Oke. Nah, ini sama sebenarnya ya, masih lanjutan yang tadi. Oke. Nah, ini perhitungannya kalau mau lengkap. Nah, seperti ini. Ini adalah jawaban yang tadi teman-teman di soal nomor 2. Jadi dilihat dulu karena kan namanya NJOP itu ada bumi, ada tanah ya. Ada bangunan maksud saya, ada bumi, ada bangunan. Bumi sendiri terdiri dari area kebun sama area emplacement. Nah, yang kebun dihitung TBM2-nya ya, yang tadi ya. Di soal sudah ada, tinggal dikalikan saja ketemu sekian. Kemudian TM1-nya sudah tanah menghasilkan, tinggal dikalikan saja sesuai dengan yang soal tadi, sudah tinggal dikalikan saja, ini mudah. Kemudian emplacement juga sudah ada di soal, tinggal dikalikan ketemu total NJOP buminya sekian. Ini baru NJOP bumi teman-teman, belum NJOP bangunan. Nah, kita breakdown lagi untuk bangunan, kita rinci lagi. Untuk luas dikalikan nilai bangunannya, dikalikan seperti ini, ketemu NJOP bangunan. Nah, NJOP bumi dan bangunan ini tambah ya. Oke, masuk ke poin sini, nomor 3 itu ya. Nomor 3. Kemudian di nomor 3 itu, teman-teman, saya bacakan di sini ya. Totalnya adalah 22 ya, 22 miliar ya, sekian. Kemudian untuk NJOP TKP sudah ada 12 juta, tinggal dikurangkan ketemu menjadi NJOP TKP. Nah, kemudian dikurangi dengan atau dikalikan dengan tarif NJKP-nya. 40% tadi di soal juga sudah ada ya, ketemulah sekian. Dikalikan 0,5 dari hasil hashtag nomor 6. Oke. Harus rinci juga ya teman-teman ya, tapi ini mudah, masih mudah kok. Tenang aja, mudah. Teman-teman pasti bisa. Oke, masuk untuk soal berikutnya ya. Soal yang nomor masuk ke soal nomor 3. Oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hutan alam pada PBB sektor perhutanan. Jadi yang dimaksud dengan hutan alam itu apa gitu kan. Hutan alam berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 42 Tahun 2015 adalah hutan produksi yang di dalamnya telah bertumbuh pohon-pohonan alami yang dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan, penebangan, pengayahan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil hutan. Jadi yang dimaksud hutan alam di sini adalah hutan yang sudah melalui siklus ya teman-teman ya, baik dia awal ditanemin, jadi seperti buatan, kemudian dipanen, ditebang, dipelihara juga, kemudian dipasarkan. Nah, itu hutan alam untuk sektor perhutanan. Oke. Nah, ini untuk soal yang terakhir ya, teman-teman ya, ada studi kasus di sini. Wajib pajak yang bergerak di bidang perhutanan atau hutan alam memiliki data objek berupa sekian. Nah, teman-teman perlu diingat ya, ini soalnya. Jadi jenis areal di hutan alam ini ada produktif, belum produktif, ada emplacement ya, area lainnya. Area lainnya ada log pond sama log yard. Kalau yang log pond ini adalah untuk log pond dan contohnya sama ya, tempat penimbunan kayu ya. Kalau untuk log pond sendiri ini areanya area perairan ya. Kemudian kalau yang untuk log yard ini adalah area daratan. Bedanya itu. Sudah ada luasnya masing-masing, kemudian NDT-nya juga sudah ada. Ini adalah nilai rupiah ya teman-teman, ini satuannya adalah miliar ya. Maaf, ini satuannya meter persegi. Sudah ada di sini ya, nilai dasar
Ya, rupiah per meter persegi. Kalau di soal, saya baca dulu. Oh iya, ini satuannya berarti miliar ya teman-teman ya. Oke. Selain itu, perusahaan ini mampu menghasilkan pendapatan kotor berupa penjualan kayu per tahun sebesar sekian. 13 ya. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di bidang perpajakan, ketahui bahwa rasio biaya produksi adalah sekian ya, 75 dan angka kapitalisasinya adalah 8,5. Baik. Yang perlu kita hitung adalah yang pertama, ada pendapatan bersih per tahun. Ya, ada pendapatan bersih per tahun berapa, jumlah nilai tanah area produktifnya berapa, jumlah nilai tanah area belum produktif, jumlah seluruh nilai tanah, jumlah seluruh luas area bumi, nilai tanah per meter persegi. Oke teman-teman, sebelum kita menjawab ini kita perhatikan benar-benar ya, ini nanti yang akan sebagai basis penghitungan. Kita lihat dulu, oh ternyata memang pendapatan kotanya sebesar 13 triliun ya, 13 triliun 180 juta ya. 13 bukan 13 tapi 13 bukan 13 triliun tapi 13 miliar ya teman-teman. Dari ketahui, kemudian kita lihat untuk rasio produknya 75, kapitalisasi 85. Ini dulu yang kita perlu ingat ya. Nah, kita masuk ke ini. Oke. Hitung dulu pendapatan bersihnya ya. Nah, pendapatan bersih di sini ya teman-teman, 3295 ini dapatnya dari mana? Nah, ini kita sebelum masuk ke yang jawaban-jawaban dari soal yang tadi ya, kita hitung dulu di sini. Pendapatan kotornya tadi sudah ada ya, 13 di soal, biaya produksinya juga sudah ada, tarifnya 75 tinggal dikalikan saja. Pendapatan bersih tinggal dikurangkan, 1 dikurangi 2 yang ini ya. Kemudian angka kapitalisasi tadi sudah ada. Untuk angka kapitalisasinya 8,5 ya, kalau nggak salah tadi tuh. Iya, betul 8,5. Betul saja di sini 8,5. Kemudian nilai tanah area produktif. Nah, ini 3 dikali 4. Dari mana nih area produktif? Dari pendapatan bersih ya. Pendapatan bersih dikaliin dengan yang nomor 4 nih 8,5. Itu ketemu nilai tanah area produktif. Nah, kemudian luas tanah area produktifnya sesuai soal juga tadi sudah ada ya. Luasnya 7 juta ya. Di soal juga sudah ada kok, memang sudah disebutkan 7 juta meter persegi. Ditulis saja di situ, kemudian nilai kita ketahui, kita hitung nilai tanah per meter perseginya. Ya, berarti nilai nomor 5 dibagi dengan 6. Nilai tanah area produktif dibagi dengan luas tanah area produktif. Ini ketemu dengan hasilnya menjadi nilai tanah. Oke. Kalau yang atas ini tadi teman-teman itu tinggal nyalin dari bawah. Nah, ini kita hitung dulu nih NJOP buminya. Nah, ya. Ini sudah ada di soal, ini juga sudah ada di soal, tinggal dikalikan saja ya teman-teman ya. Dikalikan saja, ini yang tadi juga sudah ada, tinggal dikalikan semuanya sudah ketemu. Untuk luasnya totalnya sekian. 14 ini ya, 14 juta 90.000. Kemudian yang NJOP-nya ini ya, teman-teman, sudah ketemu. Oke, kita masuk ke formula perhitungan PPB perhutanan. Nah, ini adalah deskripsinya. Kalau mau menghitung formula penghitungannya, kalau misalkan teman-teman bingung di angka, ya bisa melihat teorinya dulu. Tapi kalau saya mendingan langsung di angka, ya lebih mudah gitu pemahamannya. Kalau ini jadi pusing. Tapi ya beda-beda orang sih ya. Oke. Nah, ini bisa sampai penghitungan PBB yang terutang. Oke. Oke, lumayan ya.